Ya apa? Makanya Nabi katakan apa? Sayati zamanun yusalluna wala yusalli. Bunga itu tak kasih. Enggak dikasih. Berapa banyak nanti orang yang mendirikan sholat, Iya, aku udah pakai. tapi sebenarnya dia belum sholat. Coba sih aku tak. Dia baru sebatas mengerjakan fiil perbuatan sholat. Tiba ya. Tubuhnya ini yang berdiri ruku, tidak sujud dan duduk serta salam kiri kanan melendong ke kanan ke tidak, tapi dia belum dikatakan sholat. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal akan Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita kerjakan jikalau kita tidak mengenal diri yang kita ibadati itu. Tapi barulah sah ibadah kita itu jikalau kita telah mengenal diri yang punya nama itu Allah. Maka ini pesannya Allah kepada kita. Siapa yang ingin betul-betul mengenal aku, kata Allah. Apa kata Allah? Allah bukakan rasa dirinya kepada orang yang tertipu selama ini. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia ini, Misalkan kamu masuk hari katanya dia mengenal aku, tapi dia dusta di dalam pengakuannya. Karena yang disembahnya itu bukan aku, yang diingatnya itu bukan aku, yang disembahnya, yang diingatnya itu adalah harfun, huruf. Huruf yang mana? Huruf nih, alif, lam, ha. Apakah huruf alif, lam, ha itu yang Rabb? Apakah lapas Allah itu yang Tuhan? Apakah asma Allah itu yang Tuhan? Kalaulah lapas asma kata-kata Allah itu bukan Tuhan, maka jangan bertuhan kepada Allah. Apa maknanya? Jangan bertuhan kepada Allah, maksudnya jangan kita bertuhan kepada lapas Allah, asma Allah. Jangan bertuhan kepada huruf dan tulisan. Sebab apa? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang bertuhan kepada nama, maka dia itu kafir. Kafir itu hatinya telah tertutup menyaksikan Allah yang Maha Nyata itu. Itu orang yang zulumat. Zulumatnya itu abadi, kholidina abada, kekal selama-lamanya. Itulah hakikat buta. Hakikat diri yang tak mengenal sejati dirinya, yang sudah nyata pada dirinya itu. Nih. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal akan sejati dirinya, sudah nyata pada dirinya, inilah yang membuat diri Bapak Ibu itu nyaman. Inilah yang membuat diri Bapak Ibu itu nikmat. Ini yang diri Bapak Ibu itu membuat istiqomah. Kenapa? Karena kita telah menemui hakikat surga yang 7 tingkat. Kita telah menemui hakikat nikmat, hakikat kebahagiaan. Itu adalah Allah itu. Tidak ada yang dicari lagi di situ. Turun bahasanya ke hakikat, melainkan Allah ilahi anta maksudi waridhoka matrubi. Kalau dah bertemu dan bersua dengan pemilik ridho kepada orang yang tak tuju, tidak ada pula bahasa ridho itu lagi. Maknanya lebih tajam Bapak Ibu. Mau buat Bapak Ibu tidak ngantuk, nyalang mata kau tagak telinga. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu bertuhan kepada Allah lagi. Ale jale itu kena jale, ajan pulang dulu. Aku pun panik. Ingat kata sesuatu. Kalau Bapak Ibu telah mengenal Allah, tak perlu bertuhan kepada Allah. Apa maknanya? Ini agak bingung Bapak Ibu.
Kok kalau tidak paham, kok payah loh Ustaz jadinya gitu. Kalau bapak ibu sudah yakin, hilanglah keyakinan itu. Kalau bapak ibu sudah percaya, hilang percaya itu lagi. Kalau bapak ibu sudah beriman, hilang iman itu lagi. Kalau bapak ibu telah mengenal dan menyaksikan Allah, tak ada lagi mengenal dan menyaksikan Allah itu. Karena dia yang ada semata-mata, dia yang wujud, dia seorang yang ada. Itu maknanya. Ya. Bukan bapak ibu anti Tuhan. Tuhan itu yang anti Tuhan, ateis Allah tuh. Dia ngerti Allah tuh ateis? Allah tuh tak percaya bahwa ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Aku tak percaya lagi ada Tuhan selain aku, karena aku yang Tuhan itu. Illa ana. Itu maksudnya. Di situ letaknya Allah tak percaya ada Tuhan yang lain, karena Tuhan itu adalah aku. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu salah paham dengan bahasa Ustaz. Nah, makanya mengaji jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk kami talkin kan mereka. Aku lah parang Ustaz rumah. Ya, ada sarah-sarah becik suaraku. Itu udah marifat tuh. Allah bersobok Bapak Ibu. Allah berjumpa. Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah berjumpa, Allah bersobok, wa ansura ke ikhlas koleha. Wah. Ketika Bapak Ibu telah mengenal akan Allah, telah berjumpa Allah, telah bersuah dengan Allah, tak ada lagi pencarian lagi di sana, maka ketika itulah makomnya adalah ikhlas. Siapa yang hafal surat ikhlas? Ibu hafal surat ikhlas, coba baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Tapi ada enggak kalimat ikhlas di dalam surat ikhlas tadi? Tidak. Kalau tidak, kenapa disebut surat ikhlas? Disebut surat ikhlas, tapi bunyi ayatnya tak ada sekata pun kalimat ikhlas. Yang dikatakan ikhlas itu adalah murni. Yang dikatakan murni itu hanya dirinya seorang yang ada. Siapa itu? Allah. Allah itulah yang ikhlas. Allah yang murni. Tak ada unsur yang lain di sana. Aku seorang cuma. Makanya orang yang dikatakan ikhlas setelah mengenal Allah, tak nampak pengakuan wujud dirinya yang beramal. Inilah yang dikatakan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dia mampu merahasiakan amalnya. Bukan dia tidak beramal, bukan dia sembunyi-sembunyi beramal. Kalau dia bersembunyi-sembunyi beramal, itu basarono, suruh-suruh tuh. Orang merahasiakan amalnya itu, walaupun dia beramal di hadapan orang banyak, namun tidak ada lagi rasa keakuan diri yang beramal di situ. Itu orang yang ikhlas. Betul-betul tak nampak dirinya oleh Allah bahwa dirinya itu yang beramal. Tapi kalau terlihat juga sama Allah, masih nampak juga oleh Allah dirinya beramal, belum ikhlas itu. Karena yang ikhlas itu aku yang beramal itu, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah, aku yang memuji, aku yang beramal untuk diriku sendiri. Aku yang memuji diriku sendiri dengan diriku sendiri.
Aku cuma yang ada semata-mata. Itu ikhlas tuh. Jadi tak ada diri bapak ibu di situ, hilang diri bapak ibu di situ, lenyap diri bapak ibu di situ. Itu ikhlas. Adalah orang yang telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu di dalam zatnya, mengesahkan Allah itu di dalam sifatnya, mengesahkan Allah itu di dalam asmanya, mengesahkan Allah itu di dalam af'alnya. Kalau sudah esa Allah itu dalam zat, sifat, asma dan af'alnya, maka yang nampak adalah af'al Allah. Untuk melihat af'alnya Allah itu betul-betul nyata pada tubuh insan. Untuk mengesahkan asma Allah itu betul-betul nyata pada hati insan. Untuk melihat esanya sifat Allah itu betul-betul nyata pada ruhnya insan. Untuk melihat esanya zat Allah itu betul-betul nyata pada sirnya insan. Makanya tubuh, hati, ruh, sir sebagai tempat nyatanya memandang af'al, asma, sifat dan zat. Inilah yang dikatakan namanya wujudullah. Wujud Allah. Itulah makna qiyamuhu binafsihi itu. Dia yang berdiri dengan sendirinya. Supaya paham Bapak Ibu, dia yang berdiri dengan sendirinya. Maka heningkan akal ini, hentikan akal ini, wukufkan akal, wukufkan hati, wukufkan perasaan. Kalau hati, perasaan dan akal ini telah wukuf, telah berhenti, telah hening, di dalam keheningan itulah barulah nyata Allah itu. Rupanya yang berdiri itu dia rupanya, yang bergerak itu dia rupanya, yang memandang dan mendengar itu dia, yang berdiri ruku, tidak sujud dan duduk itu dia. Itulah yang disebut Ada juga yang aku ini loh, yang aku ini. qiyamu binafsi itu. Bapak Ibu, ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu bukan ucapan di kata. Ya. Ikhlas Ustaz semata-mata hanya untuk Allah, boleh kita buktikan. Ya, karena di dalam Al-Quran itu inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Apa artinya itu Bapak? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu katanya kita. Buktinya kebanyakan. Ada orang sholat itu untuk mendapatkan surga. Surga itu untuk Allah, untuk kita tuh, untuk kita. Buktinya ada orang beribadah itu untuk mendapatkan pahala. Pahala itu untuk Allah, untuk kita. Buktinya ada orang beribadah itu mendapatkan hikmah dan faedah. Hikmah dan faedah itu untuk Allah, untuk kita tuh, untuk kita. Yang maya untuk Allah. Untuk awak saya dua tu mak kamin saya dua tu. Tapi katanya ikhlas untuk Allah. Inilah orang yang dusta di dalam pengakuannya. Ada niat di dalam niat, ada udang di balik peye. Wah. Inilah kesaksian yang palsu itu. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang yang kasar. Padahal mereka tidak sadar, kata Allah, bahwa dirinya telah menipu akan diri sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mereka telah mati rasa. Orang yang mati rasa tuh tidak tahunya tuh loh mengenal akan Tuhan. Nah,
Jadi jangan pingin mati rasul Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu carilah rasa Allah itu supaya hidup rasa Allah itu pada diri. Rasa Allah itu yang mana, Bu? Bu Latifah. Dingin, Pak. Sejuk. Capek. Iya. Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh, Pak? Rasa yang bisa dirasakan. Rasa yang tidak bisa dirasakan. Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Tidak berasa. Rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Kenapa rasa Allah itu dikatakan rasa yang tiada berasa? Karena dia itu adalah namun ingat, segala rasa nikmat dan bahagia itu datangnya daripada rasa yang tiada berasa. Kalau rasa bahagia dan nikmat itu datangnya dari rasa yang tidak berasa, akan tetapi rasa yang tidak berasa itu adalah rasa Tuhan, itu maknanya yang batin dizahirkan, yang zahir dibatinkan kembali. Rupanya rasa Allah yang tidak berasa itu adalah nikmat dan bahagia. Rasa Allah itulah hidup. Rasa Allah itulah melihat. Rasa Allah itulah yang mendengar. Lejale itu. Rupanya rasa Allah itulah segala rasa yang ada pada diri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu pingin menghidupkan rasa yang mana daripada rasa Tuhan itu? Rasa bahagia, rasa galau, rasa panik, atau rasa nikmat? Senang tuh? Terserah kamu, kata Tuhan. Ini indazoni abdibi. Aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Rasa yang mana yang mau dipilihnya daripada aku? Terserah dia lah itu. Kalau rasa galau yang dimunculkan pasti panjang-panjang lale, banyak tumbuh di kepala tuh mah. Jadi Bapak Ibu jangan dipatuh-tuh badan tuh, badan katuh ya. Jadi jangan dimunculkan rasa itu. Sebab kalau dimunculkan rasa itu juga rasa Tuhan. Tapi membuat badan kita tuh kerempeng nyawa Bapak Ibu. Kari mungko yang mengecek menggege nyawa. Hah? Dadu tuh badan pendampung tuh. Kenapa? Rasa yang panik, rasa galau yang dimunculkan. Tapi munculkanlah rasa bahagia, rasa nikmat. Maka nampaklah wajah ibu-ibu ini, wajahnya glowing. Enggak manyam. Kenapa glowing? Kenapa tidak manyam? Karena rasa Allah yang bahagia itu yang diaktifkan pada diri itu. Karena aku udah beri dua jalan. Wahadainahu najdain. Aku udah beri kamu dua petunjuk. Ini petunjuk ke surga, ini petunjuk ke neraka. Siapa yang masuk surga? Ini jalannya. Siapa yang masuk neraka? Ini jalannya. Ini rasa bahagia, ini rasa panik. Pilihlah kamu, pilih yang mana. Rasa bahagia membuat hatimu itu berbunga-bunga, membuat wajahmu itu lunak, membuat wajahmu glowing, bersilau. Tapi kalau rasa panik, rasa galau yang nak ambil kari wajah tu Bapak Ibu, ya, tagang saya sira cik matura. Tapi lu awak menengok itu, tuh tergantung Bapak Ibu. Hidupkan rasa yang mana daripada rasa Tuhan itu. Kalau orang masih waras dia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih normal katanya orang, pasti Bapak Ibu tidak memilih rasa yang pahit itu. Rasa yang galau itu selalu dihidupkannya rasa nikmat bahagia itu. Itulah maunya Allah. Jadi maunya Allah yang dicari. Allah pingin yang seperti itu, tapi kita tak nondak yang seperti itu. Ya, makanya Allah bilang, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Rekam dulu. Udah. Kamu tidak bisa berkehendak mengikuti kehendak hawa nafsumu,
Tapi hendaklah kamu berkehendak mengikuti kehendaknya aku, kata Allah. Walaupun rasa galau itu datang daripada aku, tapi aku tidak suka kalau kamu memilih rasa galau itu. Rasa galau itu aku buat untuk menguji kamu. Sejauh mana kamu patuh kepada perintahku atau kamu patuh kepada nafsumu. Padahal di samping rasa galau aku ciptakan, rasa bahagia juga aku ciptakan. Maka pilihlah rasa bahagia itu, itulah maunya aku, kata Tuhan. Jangan dibuat Allah itu sedih dengan perangai nyawa itu tuh. Ngerti satu. Jangan dibuat Allah itu sedih gara-gara ulahnya gitu. Sikap kita. Nah. Jangan selama ini Allah mesti mengikuti maunya kita. Tapi pernahkah Bapak Ibu mengikuti maunya Allah? Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, itu ego namanya Bapak Ibu. Jadi Tuhan jelas nih. Apakah benar Bapak Ibu Allah mengikuti maunya Bapak Ibu? Hah? Allah tak pernah mengikuti maunya kita, tapi kita yang mengikuti maunya Allah. Itu yang Allah bilang tuh. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyara. Akulah Rabbmu yang menciptakan kamu sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Wa yakhtar, aku pula lah yang memberi pilihan untuk dirimu. Maka nalahumul khiyarah. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu, kata Allah. Kalaulah pilihan Allah yang berlaku bagi diri kita, maka ikutilah maunya Allah itu. Coba kita tuh masuk mengikuti kehendak dan pilihan Allah. Inilah yang disebut namanya orang yang patuh, orang yang penurut. Jangan kita paksa Allah itu. Ya, Allah itu mesti mengikuti maunya aku. Kalau Allah mesti mengikuti maunya kita, Bapak Ibu, berpikir kita siapa yang Tuhan, siapa yang hamba lagi di situ. Ini turun bahasanya ke bawah nih. Ya. Nah, kalau kita betul-betul adalah hambanya, maka ikutilah maunya Allah. Selamat kita, Bapak Ibu. Itu yang Allah bilang. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Siapa yang patuh mengikuti maunya aku beri dia petunjuk. Ketika aku beri dia petunjuk, tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Berjalanlah kamu di atas petunjuk itu, aku ampunkan setiap dosa-dosamu. Ketika dosamu telah aku ampuni, kata Allah, pada saat itulah dirimu itu suci. Disitulah aku menjadikan kamu menjadi kekasihku, kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kita sebagai kekasihnya, 1000% itu kekasih Allah sudah. Tapi kalau kita mengatakan kita kekasih Allah, belum lagi pengakuan Allah, itu namanya aku ngaku. Ya, ngaku kekasih Allah, sok dekat, sok lebay. Allah tak kenal dengan kita. Kita aja sok kenal. Tapi ngaku-ngaku itu dah. Itu orang yang berdosa dalam pengakuan itu. Dia mengaku makrifat kepada Allah, mengaku kenal Allah, tapi dia berdosa dalam makrifatnya itu. Hatimu julu-julu biko Tuhan. Ya, kan itu Allah bilang loh. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innahu jahannam tuh. Siapa yang datang kepada aku ngaku-ngaku dia kenal aku di dunia, aku benamkan di dalam neraka itu karena dia berdusta di hadapan aku, Tuhan. Dia nggak sadar aku ini yang menjadi saksi bagi dirinya. Wa kafa billahi syahida. Aku yang menjadi saksi bagi omonganmu. Nah, ini hati-hati. Maka kata-kata itu bisa menjadi hijab bagi diri kita tadi. Kenapa menjadi hijab? Iblis itu dia selalu bersembunyi di balik kata-kata makrifat. Iblis itu selalu bersembunyi di balik kata-kata hakikat. Iblis itu selalu dia bersembunyi di balik kata-kata tarekat dan syariat. Aku ahli syariat, aku ahli tarekat, aku ahli hakikat, aku makrifat. Sabu itu tahu kata iblis, enak tuh. Aku bersembunyi di situ. Ketika iblis telah bersembunyi di balik kata-kata itu, siap-siap awak Bapak Ibu kan jalan tang di itu. Waktu di Cina itu dah.
Batu penaruh. Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Pani yang perlu iblis di situ. Kok diam sih sama bawah? Iblis itu senang kalau ada ucapan kata-kata itu. Tapi ketika kita diam, rupanya paning-paning lalai iblis itu. Di rumah lama. Oh iya pernah. Tak bisa dia menggoda kita karena kita diam di situ, hening di situ. Ya, di sana. Orang yang diam, orang yang hening, itulah hakikatnya orang yang mati itu dah. Tak ada diri di situ. Yang benar Pak. Nah, makanya orang yang mati yang ditanam tuh, lihat dia digoda oleh iblis di dalam tuh. Iya Pak. Benar. Makanya kalau tak mau digoda oleh iblis, matikanlah diri ini di dalam hidup. Matikan diri di waktu kita tuh melihat. Matikan diri di waktu kita berkata. Nah, pahamilah Bapak Ibu kata Ustaz nih. Udah capek aku. Sampaikan itu ikhlas. Aduh. Jadi ya ikhlas tuh aku, diriku yang ada, aku yang menyaksikan akan diriku sendiri. Makanya orang yang telah sampai kepada makam Tuhan, dialah yang menyaksikan itu. Tidak ada siapa-siapa itu. Kata-kata menyaksikan pun juga tidak ada. Untuk apa dia mengatakan dia menyaksikan dirinya? Memang dia cuma yang ada. Untuk apa aku mengatakan aku yang menyembah diriku? Cuma aku yang ada. Cuma kata-kata itu menyembah dan dari sebab ujungnya satu, untuk menghantarkan paham kepada satu wujud. Menghantarkan paham kepada satu wujud, dia cuma yang ada. Kalau udah paham kita bahwa dia cuma yang ada, tak ada bahasa itu. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu diam. Yang antok uskut pakot lasot dan walahakun. Itu maknanya tuh. Kalau masih menyebut juga ma'rifat tanda, belum ma'rifat. Aku ini orang ma'rifat, bohong itu dah. Aku ini ahli hakikat, bohong itu. Karena ketika dia mengatakan ahli hakikat, ahli ma'rifat, ketika itu telah ada wujud pengakuan dirinya di situ. Padahal dirinya nggak pernah ada. Itu yang dusta di dalam pengakuan itu. Nah, asailah yang ngaku-ngaku itu. Nah, jadi tak boleh ngaku-ngaku lagi Bapak Ibu. Ya, kalau udah paham jangan ngaku lagi itu. Nah, ketika itu amal soleh kita telah sampai di puncak syariat. Nah, kalau sudah ikhlas, maka tampaklah syariat di situ. Sempurnalah ikhlas yaitu pada syariat. Rupanya yang bersyariat itu aku, kata Allah. Allah itu yang bersyariat. Buktinya apa? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Si zikri itu yang sholat aku, itu yang sholat sempurna aku tuh. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku sholat Muhammad, akulah Rabbmu yang sholat, aku yang bersyariat itu. Ini ada pula Bapak Ibu, setelah dia makrifat kepada Allah, berhenti pula syariatnya, tak sholat lagi. Apa benar Allah yang melarang dia sholat, atau pengakuan nafsunya yang mengatakan berhenti sholat? Hati-hati ya. Makanya contoh makrifat yang sempurna itu Rasulullah. Contoh hakikat yang sempurna itu Rasulullah. Contoh torikat dan syariat yang sempurna itu Rasulullah. Kalaulah Rasulullah itu kesempurnaan makrifat, hakikat torikat dan syariat, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa Nabi itu berhenti dia sholat? Tidak pernah ada. Yang berhenti sholat itu yang mengaku-ngaku makrifat, itu yang berhenti sholat. Bukan Allah yang memberhentikan dia sholat, tapi nafsunya sendiri betul-betul ditinggalkannya sholat itu. Padahal makna ayat itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh dirinya. Apa makna ayat fawailul lil musallin? Anda lihat maknanya. Neraka wil bagi orang yang sholat.
Neraka wil bagi orang sholat nyata tuh. Apa maksudnya neraka wil bagi orang sholat? Orang yang neraka wil itu adalah orang yang mengaku dirinya lah yang sholat itu yang neraka wil. Bagi orang makrifat, bukan dia meninggalkan sholat, bukan dia tidak sholat, dia tetap sholat, tapi tidak lagi merasa, mengatakan dan mengakui dia yang sholat. Tak ada diriku yang sholat. Yang sholat itu hanya dia semata-mata. Itulah maknanya kif ya Muhammad ana rabbaka usul itu. Tak ada diri kita yang beramal itu. Yang beramal hanyalah dia. Kalau dah paham kita, jangan ditanya lagi itu. Diam sajalah. Kalau diungkit-ungkit juga Bapak Ibu, dijelaskan juga lagi, dijabarkan juga lagi, mentah kaji lagi di situ. Cukup pahami, nikmati aja lah tuh, bahwa dia yang bersyarat itu tidak ada diri Bapak Ibu tuh. Karena Bapak Ibu sudah mengenal bahwa diri Bapak Ibu tak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, rupanya diri Bapak Ibu itulah yang Allah itu dari sejak mula adanya. Baru Bapak tahu, Ibu mengerti diri Bapak Ibu itulah nyatanya wujud Allah sejak mula adanya. Setelah Bapak Ibu paham, mampu dan menemui akan hakikat rahasia diri Bapak Ibu itu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan setelah kita mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri, disitulah rahasia berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Disitu pula lah kita tidak akan pernah lagi menyandingkan Allah dengan sesuatu apapun, karena sesuatu apapun tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka Allah lah yang nyata pada segala apapun itu yang sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.